Halo, selamat pagi semua anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap dan Bapak Guru harap kabarmu semua dalam keadaan sehat dan baik saja ya. Hari ini sebelum kamu belajar, Ibu dan Bapak Guru mau mengajak kamu untuk datang beribadah kepada Tuhan terlebih dahulu. Untuk pertama sekali kita angkat lagu pujian kita, Yunus Diperhatikan. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Sekarang Tuhan, kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi datang beribadah kepada Tuhan. Ini kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkati hati kami Bapa, supaya menjadi tanah yang baik ketika benih firman Tuhan dikaburkan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, kita sambut firman Tuhan dengan pujian Susahnya Aku Taat. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Engkau telah memberikan kesempatan anak-anak kami untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Engkau kiranya menolong setiap anak-anak kami untuk mereka boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan ini mereka juga boleh mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan terlebih lagi Tuhan, Engkau tolong mereka agar mereka dapat mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semua anak-anak dan orang tua yang ada di rumah, harapan kami semua guru yang ada di sekolah, kalian semuanya dalam keadaan sehat. Ibu Dewi senang dan Ibu Dewi bersyukur sama Tuhan karena melalui ibadah kita pagi hari ini Ibu Dewi bisa berjumpa dengan anak-anak Ibu ya. Ibu Dewi harap juga semua anak-anak pasti senang ya ketemu sama Ibu. Apalagi saat ini kita tidak mempunyai kesempatan untuk kita datang ke sekolah, belajar, beribadah, tetapi kita masih tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah melalui ibadah online. Nah, pagi hari ini anak ibu kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab
Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Nah, Ibu Dewi berharap anak-anak kami yang di rumah yang sudah bisa membuka Alkitab nanti dibantu juga sama orang tua yang ada di rumah, boleh menuntun anak-anak kami membaca Alkitab di rumah sesuai dengan teks firman Tuhan kita pagi hari ini. Sekali lagi, kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Mari kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa mana engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akankah kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut ini semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan yang besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Wah, nah Ibu, demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Ibu yakin cerita tentang Yunus ini pasti semuanya sudah pernah dengar ya. Bahkan sudah tahu berapa lama Yunus di dalam perut ikan. Waktu Yunus dilemparkan ke dalam laut, langsung ikannya datang, langsung menangkap Yunus. Nah, anak Ibu, kalau kita tadi melihat dari cerita firman Tuhan ini ya, pertama-tama Tuhan perintahkan sama siapa? Sama Yunus. Apa yang Tuhan bilang sama Yunus? "Yunus, pergi ya ke Niniwe. Di kota sana sudah banyak orang-orang jahat loh Yunus. Ya, saya perintahkan kamu supaya kamu menceritakan pertobatan kepada mereka dan mereka bisa berbalik kepada Tuhan." Wah, anak Ibu, tahu nggak, si Yunus gitu mendengar perintah Tuhan untuk dia bisa pergi ke Niniwe, dia pikir, ngapain aku ke Niniwe? Capek kali aku menceritakan tentang pertobatan sama mereka. Kan mereka memang jahat. Buat apa mereka mau mendengar tentang
pertobatan. Nanti mereka bisa bertobat dan akhirnya mereka bisa berbalik kepada Tuhan. Wah, anak ibu, Yunus punya pikiran yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau orang-orang di Niniwe itu, sekalipun mereka sudah berbuat jahat, sekalipun mereka semua sudah berdosa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mau mereka bertobat. Nah, anak ibu, kalau kita melihat bahwa bagaimana akhirnya Yunus, karena pikirannya tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, dia tidak mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, maka akhirnya dia pergi ke sebuah kota yang namanya Tarsis. Wah, di sana dikatakan tadi dia membeli tiket kapal. Tiket kapal itulah yang akan membawa dia nanti pergi sampai ke Tarsis. Wah, anak ibu, kalau dipikir-pikir pikirnya Yunus dia sudah bebas ya dari Tuhan. Ternyata tidak, anak ibu. Begitu Yunus naik ke kapal bersama dengan penumpang-penumpang yang lainnya, dikatakan bahwa terjadi angin ribut ya. Di ayat keempat tadi dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai yang besar sehingga kapal itu hampir terpukul dan hampir semua orang-orang di dalam itu terjatuh masuk ke dalam laut. Wah, anak ibu, artinya Tuhan telah memberikan peringatan kepada Yunus bahwa karena dia tidak taat, Tuhan menghukum. Bukan saja Yunus yang dihukum, tetapi semua orang-orang yang di dalam kapal itu ikut terhukum karena ketidaktaatannya Yunus. Nah, sampai akhirnya mereka lihat ya, mana siapa yang membuat kapal ini sehingga bisa oleng, sehingga kita akan terjatuh dari kapal ini. Nah, akhirnya ibu, dibuatlah undi untuk tahu siapa sih penyebab dari badai ini, sehingga mereka tidak bisa nyaman dalam perjalanan menuju ke Tarsis. Akhirnya waktu mereka melihat, wah, mereka tengok Yunus itu rupanya sudah masuk ke dalam ruang yang paling dalam di kapal itu, anak ibu, dan dia enak tidur bobo dia di situ. Tidak peduli dia bahwa kapal itu sebentar lagi tenggelam. Wah, baru ketika orang datang bangunkan dia, "Hei, bangun Pak, bangun Pak. Kok Bapak enak kali tidur di sini? Gak tahu Bapak, tengoklah kapal kita ini sebentar lagi sudah mau tenggelam dan kita akan mati semuanya di dalamnya." Wah, anak ibu, Yunus terkaget, dia dibangunkan. Kenapa? Akhirnya ditanya-tanyalah si Yunus. Orang-orang menanyakan tentang Yunus. "Kamu siapa namamu? Dari mana bangsamu? Kamu dari mana asalnya?" Wah, semua pertanyaan itu membuat Yunus harus jujur kepada mereka. "Aku sebenarnya adalah orang Ibrani. Aku yang takut akan Tuhan, tetapi aku menghindar karena Tuhan memerintahkan aku untuk pergi ke Niniwe. Aku nggak mau pergi ke sana. Aku hanya mau pergi ke Tarsis." Wah, anak ibu, akhirnya mereka pun tahu bahwa penyebab dari kenapa kapal itu bisa goyang, angin ribut kencang dan kemudian badai yang bergelora yang sangat besar. Akhirnya mereka bilang, "Kalau begitu kita buang dulu semua muatan-muatan yang ada di dalam kapal ini." Nah, anak ibu, biasanya kalau sudah mau tenggelam kapalnya, segala apa yang dibawa oleh para penumpang itu yang berat-berat, ya khususnya yang berat-berat, dibuang keluar sana, ya, dibuang ke laut. Supaya apa? Supaya tidak terlalu berat muatan kapalnya, supaya lebih ringan. Nah, ternyata ya anak ibu, waktu Yunus mengaku bahwa dia adalah orang Ibrani, ya, orang-orang itu pun yang di kapal itu tidak mau mencampakkan Yunus ke laut. Mereka pikir ya udah, kita bawa aja dulu kapal ini ke darat, ya, supaya Yunus itu tidak kita lemparkan. Artinya orang-orang di dalam kapal itu pun kasihan melihat Yunus. Kalau seandainya mereka mencampakkan Yunus ke dalam laut, wah, berarti bisa-bisa Yunus mati. Nah, anak ibu, waktu mereka berusaha untuk menarik kapal itu ke darat, ternyata nggak bisa, anak ibu. Mana bisa melawan angin? Namanya angin. Siapa yang bisa melawan angin? Anginnya apalagi dibilang angin yang kencang, angin ribut yang sungguh-sungguh dahsyat. Bayangkan saja, kapal saja bisa oleng, apalagi manusia. Wah, orang-orang itu tidak bisa. Dan akhirnya anak ibu, mereka mau nggak mau harus melemparkan Yunus masuk ke dalam laut. Dan kita tahu bagaimana ketika Yunus dilemparkan ke dalam laut, Tuhan langsung memerintahkan ikan besar datang untuk menangkap Yunus masuk ke dalam perut ikan. Wah, anak ibu, kita melihat ya bahwa Tuhan tidak mau apa yang dia perintahkan kepada Yunus dianggap enteng, ya, dianggap sepele, ya. Kalau anggap sepele, akhirnya ya, Yunus menerima hukuman dari Tuhan. Tuhan harus membawa Yunus, melemparkan Yunus ke dalam laut, dan Yunus
ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah anak ibu, kalau kita melihat apa yang dibuat Yunus, bukankah kita sering juga melakukan hal yang sama? Tadi kan Ibu Erna sudah mengasih lagu susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Artinya lebih mudah untuk melawan mama, melawan bapak, melawan opung. Apalagi sekarang di rumah kan, Ibu Dek yakin ada, mungkin bukan hanya sama orang tua kamu tinggal, tapi ada opung, ada keluarga yang lain. Nah kalau ada keluarga orang tua yang meminta tolong sama kita, nah biasanya lebih sering mana? Taat atau tidak taat? Ayo jawab. Benar kan? Pasti nggak taat. Sama seperti lagu tadi, susahnya aku taat, lebih susah mengatur aja. Jangan lama aku aja, yang lain lama adek abang kek. Nah ya kan, contohnya saja misalnya mama misalnya mau pergi kerja, mama bilang itu ada piring di dapur ya, yang kotor tolong dicuci nanti ya nakku ya. Nah, terus satu dibilang sama kamu, iya mak nanti ku kerjakan. Wah ternyata sampai mama pulang kerja, ditengok piringnya masih ada di dapur, masih kotor, belum dibersihkan. Wah, itu artinya anak ibu, kita kan seringkali tidak taat kepada Tuhan. Tuhan memakai orang tua untuk menuntun kita, mengingatkan kita agar kita taat kepada Tuhan. Tetapi yang lebih sering kita lakukan adalah tidak taat. Nah, ayat hafalan kita anak ibu yang pagi ini kita akan hafalkan bersama-sama dari Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Kisah Rasul pasal 8 ayat ke-22. Nah artinya anak ibu, kita diingatkan supaya kita bertobat ya dari niat jahat kita. Ya, jangan kita pikir niat jahat itu adalah mencuri punya orang, terus pukul kawan, kemudian mengejek-ngejek, menghina, ya, bukan aja itu anak ibu. Kalau kita tahu bahwa kejahatan itu banyak anak ibu, ya, karena memang semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu sudah tidak bisa lagi hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan anak ibu? Tuhan katakan, mari bertobatlah. Kita harus melihat kenapa Tuhan Yesus memanggil kita untuk kita bertobat anak ibu? Karena Tuhan Yesus sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan sayang? Tuhan Yesus telah berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Dia harus menderita, dipukul, dicaci maki, dihina, bahkan dilecehkan, diludahi. Bahkan dia sampai harus mati di atas kayu salib. Nah anak ibu, pengorbanan Yesus itulah yang membawa kita untuk kita bisa melihat dan menerima akan pengampunan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita orang-orang percaya. Nah karena itu anak ibu, sebagaimana firman Tuhan pagi hari ini, kita belajar dari Yunus agar kita tidak melawan kepada perintah Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mengingatkan segala sesuatu yang akan kita kerjakan, supaya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan tidak melenceng, tidak melawan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa melakukan apa yang menyenangkan bagi Tuhan. Jadi anak ibu, kita bersyukur karena kasih Tuhan memanggil kita untuk kita kembali kepada Tuhan, melakukan apa yang baik, melakukan apa yang menyenangkan bagi Tuhan. Sehingga kita akan terus ditolong Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pagi hari ini. Ibu Dewi harap semua anak-anak kami dan orang tua yang terus setia mendampingi anak-anak kami belajar dan ikut serta di dalam ibadah online yang kita bagikan di dalam persekutuan kita di sekolah, itu semuanya bisa menolong setiap anak-anak kami untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong setiap anak-anak kami untuk tetap semangat mengikuti semua pembelajaran yang kita jalani khususnya selama daring ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus yang menolong anak-anak dan Tuhan Yesus juga yang menolong untuk orang tua anak-anak kami semakin semangat melakukan tugas tanggung jawab sepanjang hari ini. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Engkau yang sudah menolong kami Tuhan, untuk kami boleh belajar merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau-lah Allah yang akan menolong kami, untuk kami terus taat melakukan apa yang Kau perintahkan kepada setiap anak-anak kami, khususnya Tuhan. Mereka sedang dibimbing melalui orang tua yang Tuhan percayakan, untuk mereka boleh Tuhan membawa anak-anak mereka mengenal Kristus, untuk mereka boleh membawa anak-anak mereka semakin lagi mengasihi Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami, anak-anak didik kami Tuhan, agar di dalam pendampingan yang mereka lakukan, baik dalam belajar maupun di dalam persekutuan di rumah, kiranya Tuhan pakai untuk membawa anak-anak kami semakin lagi boleh mengenal Engkau dengan benar, dan mereka semakin cinta mengasihi Engkau di dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Mereka tahu semuanya itu hanya karena Tuhan yang menuntun mereka, untuk mereka boleh Tuhan hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang pagi hari ini boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Mari Tuhan, biarlah Engkau yang terus membimbing kami, mengarahkan hati kami, hidup kami, agar kami melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, seluruh kegiatan kami hari ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang menolong dan memimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Yes.